teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Ayo kita sapa teman-teman kita dulu sebelum kita beribadah. Ayo. Hai Samhen, hai Pagarawan, hai Pasar Garam, hai Pusat Pagi, hai Pusat Sore. Sekarang kita akan beribadah. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan beribadah sekolah minggu ya. Saya tidak sendiri loh teman-teman. Saya akan ditemani oleh mama saya. Saya panggil ya mama saya. Sini mama. Ya Laura, hari ini kita akan beribadah. Nah anak-anak, ibu percaya semuanya sudah duduk dengan rapi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan naikkan pujian kita. Selamat sore Bapa. Selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat sore Bapa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa ya teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji nama Engkau dan akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa duduk dengan tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini seperti biasanya setiap minggu sore kita akan beribadah. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kapalku miring. Yuk, semuanya nyanyi ya. Kapalku miring
besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Ya, anak-anak, kita sudah menyanyi tadi kapal miring. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, coba siapa tahu cerita di dalam Alkitab ada kapal yang diombang-ambingkan ombak yang besar. Yo, siapa tahu? Laura tahu, Laura? Tahu, Ma? Apa? Murid Tuhan Yesus. Oh ya, murid Tuhan Yesus juga pada saat ombak besar mereka ketakutan. Tetapi ada Yesus di dalamnya. Seperti nyanyian tadi, yang menjadi pengemudi itu adalah Yesus. Tapi nyanyian kita selanjutnya itu bukan Yesus bersama dengan muridnya, tetapi ada seseorang yang pada saat kapalnya diombang-ambingkan ombak dan kemudian orang itu dibuang ke dalam laut. Siapa ya? Coba siapa? Oh, betul sekali anak-anak sekolah minggu yang dari Samhin ya. Hebat. Dia adalah Yunus. Kita akan naikkan pujian kita. Yunus di dalam perut ikan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya. Pam pam pam, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya. Pam pam pam, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam, Pam pam cuam cuam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya. Pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam. Ya, anak-anak, kita sudah menyanyi dengan bersukacita dan di mana pujian kita mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi pengemudi di dalam kehidupan kita. Anak-anak, hari ini kita juga sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita naikkan pujian kita. Tuhan, dengar doaku.
lipatkan tanganmu dan tutup matamu. Dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini karena kami bisa memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ini karena kemurahan dan kasih Tuhan kepada kami. Untuk itu Tuhan, pada sore hari ini tidak ada alasannya untuk kami duduk tenang mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan membawa kami, yang akan membimbing kami terus untuk dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan Engkau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan firman-Mu boleh tumbuh dan berkarya di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik yang di rumah, yang hari ini sedang bersuka cita ya, dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita bersyukur, kenapa? Karena Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga dapat bersama-sama beraktivitas hari ini. Meskipun kita belum sekolah tatap muka di sekolah, meskipun kita masih sekolah di rumah dan belajar dari rumah, kita harus tetap bersuka cita ya. Nah, hari sukacita ini saya ingin ajak kita bersama-sama setelah kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka kita akan mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, saya ada satu kisah, ada satu cerita yang akan saya sampaikan. Kisahnya seperti ini. Suatu hari Tuhan memanggil seorang manusia. Dia dipanggil oleh Tuhan dan dia diberi tugas untuk pergi ke satu kota yang jauh. Nah, lalu orang itu ini mendengar suara Tuhan dan dia bilang, "Ya." Lalu pada saat yang sudah ditentukan, orang ini mulai berpikir-pikir. Setelah berpikir-pikir, akhirnya dia pergi ke pelabuhan, di mana kapal-kapal banyak di sana yang akan membawa barang-barang dan juga membawa orang untuk pergi menyeberangkan ke kota yang lain. Nah, orang ini yang diutus Tuhan, disuruh Tuhan juga di situ pergi membeli tiket. Setelah dia dapat tiket, lalu dia naik kapal. Tapi tahu enggak adik-adik? Waktu dia naik kapal, ternyata dia beli tiket bukan tiket kapal yang menuju kota yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan mau dia pergi. Rupanya dia pergi beli tiket ke kota yang lain. Lalu dia naik kapal itu. Waktu dia naik kapal, pertama dia mulai naik, dia mulai senang di dalam karena dia bisa pergi ke tempat lain. Tidak seperti yang Tuhan mau. Lalu dia naik kapal. Setelah naik ke dalam kapal, lalu dia turun ke bawah. Lalu dia santai di situ, berbaring dan tidur di kapal itu. Nah, sementara kapal mulai jalan. Sudah kapal laut itu mulai jalan. Nah, waktu dia menjelang sampai di tengah lautan, tahu-tahu ada angin menerjang mereka. Lalu ada gelombang mulai bergoyang-goyang. Awalnya kapal itu digoyang-goyang. Mulai goyang-goyang dan seperti di ayunan waktu kita kena ayunan. Orang-orang di dalam mulai senang, wah kapalnya goyang-goyang. Ada yang keluar ke dek kapal, lihat-lihat, wah ada angin. Lalu kapal, wah gelombangnya lari-lari ya. Ada airnya itu ada yang warna putih, ya terbang ke atas. Wah dia senang. Tapi lama-kelamaan anginnya tambah besar. Gelombangnya tambah besar. Akhirnya kapal goyang dengan begitu luar biasa. Yang tadinya orang-orang senang, sekarang menjadi ketakutan. Wah, gelombang besar. Setelah itu bukan hanya gelombangnya besar, karena terlalu besar, maka air gelombang itu yang menabrak kapal itu loncat airnya sampai ke dalam kapal. Lalu masuk ke kapal itu. Dan orang mulai ketakutan, mulai teriak-teriak. Beberapa orang mulai berseru kepada Tuhannya, kepada dewanya, supaya mereka diselamatkan. Kapal jangan sampai karam. Nahkoda kapal pun begitu panik, dia berusaha untuk mengendalikan kapal.
Tapi semakin dikendalikan, semakin mau pergi ke pantai, semakin kapal itu digoyang-goyang. Dan Tuhan arahkan dia semakin ke tengah, semakin ke tengah. Akhirnya nakodanya juga bingung dan putus asa. Gimana nih, kenapa ini bisa terjadi? Tidak pernah terjadi seperti ini. Akhirnya nakodanya keluar dan tanya kepada orang-orang ini. Ini kayaknya badai ini tidak biasanya. Apakah ada di antara kita memang yang sedang melakukan kesalahan kepada Tuhannya? Sementara orang-orang itu pada bingung. Gak tahu. Lalu untuk supaya mereka selamat, mengurangi beban kapal. Barang-barang yang berat dilempar semua ke laut, dibuang semua ke laut. Tapi itu tidak mengurangi, tambah digoncang, tambah besar kapalnya itu. Lalu awak kapal mulai berjalan-jalan mencari apa yang bisa dibuang lagi karena terlalu berat. Menemukan orang tadi yang diutus Tuhan sedang tidur di bawah. Lalu dibangun, hei kapalmu tenggelam, kamu enak-enak saja. Jangan-jangan kamu yang menyebabkan kapal ini. Dia mulai bangun, tidak bukan saya. Lalu dia mulai ikut gabung dengan yang lainnya. Dia juga mulai bingung. Kenapa bisa terjadi? Akhirnya dia tahu. Pasti ini Tuhan yang melakukan ini untuk saya. Karena saya tidak taat. Karena saya mau melarikan diri ke kota lain, tidak mengikuti Tuhan. Akhirnya orang ini pun mengaku. Sebetulnya ini semua karena saya. Lalu nahkodanya sama orang-orang bilang, oh gara-gara kamu, kenapa memangnya? Diceritakan karena saya melarikan diri dari Tuhan, saya gak taat sama Tuhan. Hanya orang-orang pada takut, waduh Tuhannya orang ini luar biasa. Sampai bisa mendatangkan angin, gelombang yang membuat kita takut. Lalu nahkoda itu tanya, lalu apa yang harus saya lakukan untuk kamu? Kalau gitu lemparkan aja saya ke laut, supaya kalian selamat. Lalu nahkodanya bilang, oh gak bisa. Nahkodanya berusaha untuk menyelamatkan dia. Dia kasihan sama dia ini. Akhirnya nahkodanya mulai berusaha pergi ke tempatnya lagi, mulai dikendalikan. Berusaha untuk mau minggir, mau menyelamatkan, mau ke pantai. Tapi semakin diarahkan ke pantai, semakin kapal itu pergi ke tengah, tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Adik-adik, karena yang dilawan itu siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan badai. Tuhan yang mendatangkan gelombang itu. Maka tidak ada satupun manusia bahkan apapun yang dapat menghalangi. Makanya meskipun nahkoda itu berusaha untuk menyelamatkan orang ini dan orang-orang dalam kapal, dia nggak bisa. Semakin dia berusaha untuk menyelamatkan diri, semakin gelombang menerjang kapal itu. Akhirnya nahkoda sama anak buahnya punya cara. Oke, kalau gitu supaya kita tahu siapa yang salah, kita buat undian katanya. Lalu nama-nama orang dalam kapal itu ditulis, lalu dimasukkan ke dalam botol kecil, lalu diundi. Siapa yang namanya nanti keluar, dia akan dilemparkan ke laut. Satu persatu sampai ini redah, baru ketahuan siapa penyebabnya. Akhirnya mulai dia undi, digoyang-goyang, dikocok-kocok, lalu keluar satu. Dia mulai dibuka, dia mulai nahkoda baca. Hah? Rupanya namanya siapa? Adik-adik tahu kira-kira siapa namanya? Yang tertulis di situ, yang keluar namanya, yang harus dibuang ke laut? Iya, nama dia adalah Yunus. Waduh, nahkoda kapal ini kasihan. Kalau dia dilempar gimana? Oke, ingin menyelamatkan dia, udah, tidak jadi, diulang lagi. Siapa tahu ini salah katanya. Diulang lagi, dikocok lagi, lalu keluar lagi, dilihat lagi, pelan-pelan dibuka. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Ah, Yunus lagi katanya. Yunus lagi yang keluar. Beberapa kali Yunus namanya keluar. Akhirnya mereka nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya Yunus bilang, udah lemparkan aja saya. Akhirnya terpaksa mereka angkat Yunus dengan beberapa orang. Kakinya, ada yang pundaknya, lalu mulai diayun mau dilemparkan. 1, 2 katanya. Aduh kasihan, janganlah kasihan. Janganlah, kita mau selamatkan, jangan kasihan kalau dilempar ke laut. Berusaha untuk pinggirin kapal lagi, tapi gak bisa. Semakin dia mau menyelamatkan Yunus, semakin kapal digoyang, semakin ombak besar datang menerjang. Nah,
itulah akibatnya apabila kita nggak taat sama Tuhan. Bukan hanya kita yang dapat masalah, tapi orang-orang di sekeliling kita dapat masalah. Makanya adik-adik harus belajar taat, baik kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada orang-orang yang memberi tugas kepada kita. Sebab kalau kita nggak taat, kita akan rugi, akan dapat masalah. Nanti kita menyebabkan orang lain juga dapat masalah. Nah, seperti Yunus ini. Hanya karena nggak bisa lagi kapal diselamatkan, terpaksa mereka angkat lagi Yunus. Mulai dilempar, 1, 2, 3. Masuk ke dalam laut. Nah, setelah Yunus masuk ke laut, langsung angin mulai berkurang. Gelombang mulai kecil. Akhirnya gelombangnya tidak ada lagi. Anginnya mulai lari. Dan kapal mulai teduh dan goyang seperti biasa. Waduh, orang-orang mulai senang. Woi, kita selamat. Mereka senang sekali. Setelah mereka merasa senang, mereka sedih lagi. Tapi kasihan dia dilempar ke laut. Dan yang kedua, mereka mulai takut kepada Allahnya Yunus. Karena Allahnya Yunus adalah Allah yang luar biasa, yang dapat menyebabkan gelombang datang. Akhirnya nahkoda kapal mulai mengendalikan kapal lagi. Dan mereka mulai dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Dan mereka mulai meluncur di laut dengan baik. Nah, sekarang kapal nahkoda dan orang-orang itu sudah selamat. Sudah nggak ada kena gelombang lagi. Nah, mereka sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi dengan Yunus. Saat Yunus mulai dilempar ke dalam laut. Dan waktu dia mulai dilempar, lalu sejak dia mulai nyentuh air. Dia mulai berusaha untuk berenang, untuk menyelamatkan diri. Bayangkan di tengah lautan, nggak ada apa-apa. Dia berusaha berenang, kira-kira bisa nggak selamat? Nggak bisa, nggak akan kuat. Apalagi waktu itu awalnya ada gelombang. Nah, tahu nggak adik-adik? Pada saat dia mulai menyentuh air, tanpa dia sadari, waktu dia berusaha untuk berenang menyelamatkan diri, ada dari belakang dia seekor ikan yang besar, yang mulai buka mulutnya, mulai mendekati dia. Sementara dia gak sadar, dia berusaha, dia mulai berenang, kakinya bergoyang-goyang. Dan dari belakang, ikan besar mulai buka mulutnya, mulai mendekati dia. Pertama Yunus gak sadar. Setelah dia berusaha, kok ada sesuatu, kok ada ombak lebih besar menerjang. Rupanya ombak waktu ikan itu lagi berenang mendekati dia, ada gelombang. Lalu dia berusaha untuk menoleh. Waktu dia lagi menoleh, dia terkejut, ikan besar, dia berusaha untuk lari. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa yang paling cepat berenang? Yunus sebagai manusia atau ikan? Karena ikan tempatnya di air, maka ikannya cepat. Hanya Yunus terkejar, dan waktu Yunus sedang berusaha, lalu mulai ikannya itu makan dia. Yunus dimakan ikan dan masuk ke dalam perut ikan. Nah, Alkitab mencatat Yunus dimakan ikan dan dia 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Setelah itu Alkitab menyatakan dalam kitab Yunus, lalu Yunus oleh ikan itu dilepaskan oleh perintah Tuhan. Tuhan bilang, ikan keluarkan Yunus, muntahkan di pantai. Hanya dikeluarkan yaitu di pantai. Akhirnya Yunus mulai sadar akan perbuatannya. Akhirnya dia mulai bilang, oke Tuhan, saya mau taat. Saya mau pergi ke kota yang mau Tuhan tunjukkan. Akhirnya dia pergi ke kota yang dia tunjukkan. Kota itu adalah kota yang jahat. Orang-orangnya berbuat jahat. Orang-orangnya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya Yunus diperintahkan pergi ke situ untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Kabar keselamatan. Supaya mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, mereka diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang-orang di kota itu. Nah, dia tahu enggak apa nama kota itu? Iya, kota itu namanya adalah kota Niniwe.
Selain Tuhan mengasihi kota Niniwe, Tuhan juga mengasihi Yunus. Makanya Tuhan perintahkan ikan untuk menyelamatkan dia. Akhirnya Yunus sadar bertobat karena Tuhan mengasihi. Dan selanjutnya Yunus juga pergi ke kota Niniwe karena kota itu juga dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti kisah Yunus. Sebetulnya hidup kita juga seperti kota Niniwe yang berbuat dosa. Kita ini berdosa, kita ini berbuat salah sama Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, makanya Allah mau kita diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa? Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Apa? Coba ulangi sekali lagi ya. Ya, ingat dengar saya lalu ikutin ya. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Ya, yuk 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Nah, seperti Yunus yang ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Maka Alkitab mencatat juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga diutus oleh Allah Bapa untuk pergi kemana? Ke dunia. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan dunia. Tapi bedanya Yesus taat, tapi Yunus nggak taat. Nah, waktu Yesus taat, datang ke dalam dunia. Dan akhirnya dunia bisa diselamatkan karena Yesus. Nah, firman Tuhan saya ingin bacakan. Apakah benar? Apa hubungannya Yunus dengan Tuhan Yesus? Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Firman Tuhan bilang begini. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, seperti orang Niniwe dan Yunus yang mendapat kasih karunia Tuhan dan akhirnya diselamatkan, maka begitu juga kita. Kalau kita percaya seperti orang Niniwe percaya kepada Yunus, dan kita juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga akan diselamatkan. Karena kita berdosa, perbuatan-perbuatan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap manusia punya dosa, dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka perlu Juru Selamat. Makanya Allah mengirim Yesus datang ke dalam dunia. Makanya ingat ya ayat hafalannya ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan bilang apa? Mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu hari ini pastikan untuk kita tahu yang pertama bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, terima Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, mari belajar taat kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Seperti Yunus yang akhirnya diselamatkan Tuhan. Dan seperti orang Niniwe yang juga diselamatkan Tuhan. Dan juga setiap kita yang mau percaya, yang sudah diberikan kasih karunia, yang mau buka hati dan hidup seturut Tuhan, kita juga pasti akan diselamatkan. Dan pada akhirnya kita memiliki kepastian masuk dalam surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, sebagai tugas untuk adik-adik ya, saya minta siapa yang mau ikut lomba ini ya, tugas ini untuk melukis atau menggambar dalam satu buku, satu kertas, menggambar gambar ikan. Terserah variasi kalian. Bikin ikan yang besar, lalu boleh dikasih gambar Yunus, dilihatin dalam situ, boleh kelihatan perahunya, terserah. Pokoknya yang penting temanya ada ikannya, diwarnai sebagus mungkin. Dan dalam seminggu ini, kalian kirimkan lewat guru-guru sekolah minggu, dan nanti akan dikumpulkan lewat WA, dipotret, difoto, lalu dikirim. Setelah itu nanti akan dinilai. Siapa yang paling bagus nanti akan dapat hadiah.
Jadi waktunya mulai saat ini, mulai kalian dengar ini, mulai hari Minggu sore, terakhir Jumat siang atau Jumat sore, itu sudah harus kumpul. Lewat dari situ, maka tidak bisa lagi. Karena akan dikumpulkan, akan dinilai. Jadi untuk guru-guru yang mendengar ini juga, sekolah minggu, dari masing-masing cabang, ya anak-anaknya diberitahu kalau mereka yang mau ikut, gambar sendiri ya. Ingat, tidak boleh dibantu oleh papa mama. Nanti ketahuan kalau gambarnya dibantu oleh papa mama. Jadi gambar sendiri semampu kalian. Mau dapat, bukan masalah hadiahnya, kejujuran. Nah, sekarang mau belajar taat ya. Taat. Taat dengan cara gimana? Kita tidak bohong, kita melakukan sendiri. Ya, berusaha. Minta petunjuk boleh. Minta dibantu gimana, gambar apa. Lalu dikasih tahu caranya, tapi waktu gambarnya harus sendiri. Lalu diwarnai, dikasih hiasan terserah apa yang bagus. Dikasih ayat juga boleh tentang ketaatan, terserah. Nanti disampaikan, dikirimkan lewat WA. Dan kami akan terima hari Jumat siang, paling lambat ya siang. Sebab nanti dikoreksi, lalu Sabtunya nanti penentuan, Minggunya akan diumumkan. Siapa yang gambarnya paling bagus, juara 1, 2, dan 3, hadiahnya akan dikirimkan nanti. Ya, yang menang. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.